Percayalah kepada Injil bagian 7. Yesus Kristus adalah hakim atas semua. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Iman Kristiani. Video Percayalah kepada Injil ini secara total terdiri dari 47 video yang terdiri dari bagian 1 hingga 47 dan akan diupload secara bertahap. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, pastikan saudara-saudari menyimak videonya secara lengkap, bagian per bagian, agar saudara-saudari dapat memahami secara utuh kebenaran firman Tuhan yang membawa keselamatan bagi setiap orang yang mengimaninya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Dan Ia telah menugaskan kami memberitahukan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa akan tiba harinya Yesus akan menghakimi semua manusia, sehingga kita bisa mempersiapkan diri dari sekarang untuk hal tersebut. Di hari penghakiman, Yesus akan membangkitkan semua orang dari kubur pada akhir zaman. Lalu setiap orang akan dikumpulkan di hadapan tahta pengadilan. Marilah kita simak beberapa hal yang dikatakan Alkitab tentang hari penghakiman. Allah telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Penghakiman Yesus akan berlaku secara adil. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri,
Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Semua orang akan dibangkitkan dari kubur. Dengan demikian, mereka dapat hadir pada hari penghakiman itu. Besar dan kecil, kaya dan miskin, orang baik dan orang jahat, semua orang dari berbagai suku dan bangsa akan hadir dalam penghakiman itu. Alkitab mengatakan, semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya dan maju ke depan. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang pasti hadir pada hari penghakiman itu. Tidak ada seorang pun yang luput. Hal yang akan terjadi pada waktu itu adalah suatu pemisahan akan dilakukan. Dalam Matius 25 ayat 32 dan 33 dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Pemisahan ini akan dibuat menurut kerohanian seseorang. Dalam ayat-ayat ini, domba digambarkan sebagai orang-orang yang percaya dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedangkan kambing-kambing digambarkan sebagai orang yang tidak percaya dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dipisahkan sebelum kebaikan atau keburukan perbuatan mereka dibicarakan. Kemudian Yesus memperhatikan karya hidup masing-masing kelompok berdasarkan perbuatan mereka. Semua orang yang belum menerima Yesus semasa hidupnya juga mempunyai catatan karya mereka dalam sebuah buku, dan mereka akan dihakimi sesuai dengan karya mereka. Sementara itu, nama orang-orang percaya akan tertulis dalam buku kehidupan. Tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam penghakiman itu, karena Yesus sendiri yang akan menjadi hakim. Semua fakta dalam kehidupan seseorang akan diketahuinya. Yesus membuat hal ini sangat jelas, bahwa domba-dombanya, yakni orang-orang yang namanya tertulis di dalam buku kehidupan, akan memasuki kehidupan yang kekal bersamanya. Mereka yang telah menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan saat mereka hidup di dunia, akan diterima oleh Tuhan Yesus pada waktu itu.
Mereka yang tidak mempercayai Yesus sebagai anak Allah akan dihakimi sesuai pekerjaan-pekerjaan mereka dan dilemparkan ke dalam lautan api. Marilah kita renungkan kisah berikut ini. Ada seorang laki-laki melanggar hukum. Ia ditangkap dan dibawa ke depan hakim. Hakim menemukan orang tersebut bersalah. Ia mengatakan bahwa laki-laki itu harus membayar denda atau dipenjara. Andaikan ada seorang teman dari laki-laki terhukum tersebut datang dan berkata bahwa ia akan membayar denda tersebut, tetapi laki-laki itu menolak dan tidak mengizinkan siapapun untuk membayar denda untuknya. Maka hakim akan berkata, "Baiklah, jika kamu menolak pertolongan, kamu harus dipenjara." Laki-laki itu kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Dari kisah itu dapat dikatakan bahwa laki-laki itu telah dipenjara karena dia telah melanggar hukum, atau dapat pula dikatakan bahwa laki-laki itu telah dipenjara karena dia menolak pertolongan yang ditawarkan oleh seseorang padanya. Demikian pula halnya manusia yang terhilang. Mereka dihukum karena dosa-dosanya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Yesus telah membayar hukuman untuk dosa-dosa manusia yang terhilang ini dengan mati di atas kayu salib. Jika manusia menolak keselamatan yang ditawarkan Yesus kepadanya, manusia itu tetap tinggal di bawah penghukuman karena dia telah menolak Yesus. Tidak ada pertolongan atau harapan lain bagi setiap orang yang menolak keselamatan yang Yesus tawarkan. Orang yang menolak Yesus selama hidupnya di dunia, suatu hari akan berdiri di hadapan Yesus, di mana ia akan menjadi hakim baginya. Jika ia menolak semua yang telah dilakukan baginya, Yesus yang adalah hakim yang maha kudus akan menolaknya pada hari itu. Dia akan dicampakkan ke dalam lautan api, suatu tempat bagi penghukuman kekal. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Berbahagialah mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka akan diselamatkan bukan oleh jasa-jasa dan perbuatan mereka sendiri, melainkan oleh karena belas kasih Allah yang ditawarkan kepada setiap orang
lewat penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Tuhan memberkati.